Halo Bebaners dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya Ahmad Jetli. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Mental aman? Gimana? Masih mengharapkan dia yang sudah bahagia bersamanya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kamu Bukanlah Ibu Saya. Film yang dirilis bulan Maret. Tanpa banyak spoiler, yuk to the point. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu menjauh dari keramaian, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, kita langsung saja ke alur cerita. Eits, sebelum lanjut ke alur filmnya, di sini saya memberikan informasi yang sangat penting. Bagi kalian yang lagi nyari outfit ala anak milenial saat ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Di sana terdapat banyak outfit yang bisa kalian pilih mulai dari wanita sampai pria. Outfit pilihan kita yang tentu cocok bagi kalian karena selain keren, harganya juga murah tapi berkualitas. Dan paling penting, wajib kalian punya di era saat ini. Kalau sudah, yuk kita ke alur cerita. Di awal film kita diperlihatkan dengan bayi yang dibawa ke suatu tempat oleh neneknya. Si nenek membawa cucunya itu ke hutan di mana di sana si nenek melakukan sebuah aktivitas layaknya ritual pada cucunya itu. Scene kemudian beralih pada si cucu yang sudah gede. Ia bernama Charlotte, sebut saja Char. Pagi itu Char meminta ke si nenek untuk mengantarnya ke sekolah. Namun si nenek menolak karena kakinya sedang kesemutan, penyakit yang rentan pada orang seusianya. Si nenek meminta Char agar menyuruh ibunya saja yang mengantarnya. Char pun membangunkan ibunya meminta agar dirinya diantarkan ke sekolah. Semua tampak biasa saja hingga itu menjadi aneh ketika ibunya hanya terdiam dengan tatapan kosong dan hampir menabrak seekor kuda di hadapannya. Entah apa yang ada di pikiran si ibu tadi yang membuatnya tidak fokus. Apakah karena belum bayar air? Atau tidak menemukan stok minyak goreng di toko? Atau mungkin karena si ibu sedang memikirkan program BPJS yang kini diwajibkan? Entahlah. Akibat kejadian itu, Char merasa kesal. Namun ibunya malah memberi penjelasan bahwa dirinya tidak mampu begini lagi. Entah apa maksud perkataan ibunya itu, namun Char memilih mengabaikannya. Di sekolah ternyata Char adalah siswi yang berprestasi. Namun sayang akibat hal itu dirinya tidak disukai oleh teman kelasnya termasuk siswi bernama Susan. Ini orangnya. Sepulangnya dari sekolah, Char menyadari bahwa sedari tadi ibunya belum pulang. Char pun menghampiri mobil ibunya itu, namun ibunya sudah tidak ada di sana. Char pun segera melaporkan kejadian ibunya yang hilang itu kepada kepolisian. Namun seperti biasa, kepolisian belum bisa mengurus kejadian itu jika sang ibu dinyatakan belum kembali melebihi waktu 24 jam. Mendengar itu, Eren, pamannya Char atau saudaranya ibunya Char atau anak neneknya Char merasa kesal karena kepolisian tidak memberikan pelayanan yang cepat. Namun polisi itu tetap mengatakan bahwa peraturan tetaplah peraturan. Karena polisi yang belum bisa menangani kasus ini, Eren dan Char berniat mencarinya sendiri. Mereka pun berpencar mencari di sekeliling desa, hingga Char kembali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari teman sekelasnya yang kala itu sedang nongki di sana. Susan dan Kelly yang menjadi bos dalam geng pertemanan itu kemudian mengambil foto sang ibu. Tak hanya itu, Char dipaksa untuk merokok dan fotonya juga dibakar. Ia segera pergi dari sana dan kemudian pergi ke tempat terakhir ibunya berada. Hingga malam hari tiba, Char yang rindu ibunya itu kemudian teringat kenangan saat dirinya yang masih kecil sedang bermain-main dengan ibunya. Namun tak lama setelah itu, Char menyadari ada sesuatu yang aneh di kamar ibunya. Ia pun menghampirinya, namun tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi. Char yang terbangun tiba-tiba mendengar sesuatu dari ruang bawah. Ia pun menghampiri sumber suara itu dan ternyata itu adalah ibunya yang telah kembali.
Pagi itu ibunya masih dalam kondisi yang belum pulih. Sebagai saudara yang baik, Eren membelikan obat untuknya. Namun di antara resep obat itu, Eren ketinggalan satu obat di mana ia menyuruh Char untuk mengambilnya di apotek. Setelah mengambil obatnya di sana, Char dibuntuti oleh Susan. Susan meminta maaf atas perlakuannya waktu itu, karena Susan tidak tahu jika waktu itu Char sedang mencari ibunya. Namun Char yang terlanjur sakit hati tidak menghiraukan perkataan Susan. Di sana Susan juga diberitahu oleh ayahnya untuk tidak dekat-dekat dengan keluarganya Char. Entah apa alasan yang membuat ayahnya melarang Susan anaknya dekat-dekat dengan keluarganya Char. Namun sepertinya keluarga Char sudah cukup terkenal sebagai keluarga misterius di desanya. Di rumah, Char melihat ibunya yang sudah sehat sedang memasak sambil mendengarkan musik. Ibunya juga mengajak Char untuk menari bersama yang mana membuat Char sangat bahagia. Hingga saat si ibu sedang mempersiapkan makan malam, terlihat si nenek dengan sengaja menjatuhkan makanan yang telah si ibu masak. Kejadian itu membuat suasana makan malam agak canggung di mana terlihat si ibu dan si nenek saling bertatap-tatapan penuh curiga. Char kemudian memberikan formulir sekolah yang berisi permohonan izin untuk berkreasi kepada ibunya. Ibunya kemudian menyarankan agar dirinya bersama Char bisa pergi berlibur. Namun Eren tidak menyetujui hal itu karena si ibu sedang menjalani perawatan obat-obatan. Eren kemudian menemui Char dan menitipkan kartu ATM milik ibunya. Itu dilakukan khawatir si ibu akan pergi jalan-jalan tanpa sepengetahuannya. Hingga saat akan tidur, Char melihat ibunya sedang bertingkah aneh. Kehadiran Char itu rupanya disadari oleh ibunya di mana Char segera berpura-pura tidur. Ibunya memasuki kamarnya hingga paginya si ibu kembali bertingkah aneh di mana ia menggerus semua obatnya dan memasukkannya ke dalam minuman. Ia kemudian memberikan minuman yang sudah dicampuri obat-obatan itu pada Eren dan meminta izin untuk jalan-jalan sebentar saja. Char yang kembali bertemu dengan Kelly dan teman-temannya kembali mendapatkan perundungan. Perundungan itu sudah kelewatan di mana Kelly berniat membakar wajah Char dengan semprot gas. Hingga saat Kelly akan melakukannya, tiba-tiba si ibu datang dan menyelamatkannya. Namun tindakan si ibu rupanya tidak disukai oleh Char. Ia menganggap bahwa apa yang dilakukan ibunya kelewatan. Char juga bertanya tentang si ibu yang tempo hari tiba-tiba menghilang di lapangan. Namun si ibu menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memberitahu Char dan Char belum siap mendengar jawabannya. Si ibu kemudian mengajak Char ke sungai di mana tingkah ibunya itu membuat Char panik. Namun tiba-tiba mereka pun pulang ke rumah dan menemukan Eren dengan kondisinya akibat keracunan minuman. Minuman yang diberikan oleh si ibu yang telah dicampuri obat-obatan. Namun di sini, Char dan si nenek belum mengetahui bahwa itu adalah perbuatan si ibu. Segera Eren dibawa ke rumah sakit. Di saat Char sedang bersedih karena Eren yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah si ibu lagi-lagi bertingkah aneh. Si ibu kembali memutar musik sambil mengajak Char untuk menari. Namun tariannya tidak seperti layaknya orang normal dan lebih seperti orang yang sedang sakau. Tentu tingkahnya membuat Char takut. Segera Char pergi ke kamarnya dan menutup pintunya. Paginya Char yang masih takut perlahan keluar dari kamarnya dan pergi menuju sekolah. Di saat rekreasi itu, kelas Char yang dipandu oleh seorang pemandu wanita memberikan penjelasan tentang sejarah adanya suatu roh jahat. Dijelaskan di zaman dulu, roh jahat akan memasuki bumi saat menjelang akhir musim panas atau awal musim dingin. Peristiwa itu dinamakan sebagai Samhain atau yang saat ini dikenal sebagai Halloween. Diceritakan roh jahat dapat diusir dengan dinyalakannya api unggun, dan ini menjadi alasan mengapa acara Halloween selalu diadakan api unggun. Di sana Char kembali dihampiri oleh Kelly yang kesal akibat perbuatan ibunya kepada Kelly waktu itu. Char juga mendapatkan informasi dari ayahnya kalau keluarga Char sejak dulu selalu gila. Di saat yang bersamaan muncul Susan menghentikan perbuatan Kelly. Dan sejak saat itu juga Susan dan Char menjadi teman. Susan kemudian mengajak Char ke tempat yang biasa ia kunjungi bersama Kelly yang berada di luar dinding itu. Di sana Char bersama Susan saling curhat satu sama lain.
Char kemudian mengajak Susan untuk makan malam bersama di rumahnya. Namun sesampainya di rumah, kehadiran Susan tidak disukai oleh si nenek. Si nenek juga menyuruh Susan untuk pulang saja. Mendengar itu, Char pun berdebat dengan si nenek dan menyuruh Susan untuk menunggunya di dapur. Di saat Susan sedang menunggu di dapur, tiba-tiba muncul sosok wanita berambut panjang di belakangnya, di mana tanpa sepengetahuannya sosok itu mendekat dan mengatakan bahwa Susan harus segera pergi. Susan pun segera pergi dari sana dengan perasaan takut. Malamnya akhirnya si nenek memberikan suatu rahasia pada Char. Diceritakan saat Char masih bayi, kala itu Char dibawa oleh si ibu untuk pergi jalan-jalan. Namun saat kembali, si ibu sudah tidak bersama lagi dengan Char, yang artinya si ibu pulang sendiri tanpa menyadari bahwa tadi dirinya bersama Char. Si nenek dan si ibu pun mencari Char yang akhirnya Char ditemukan di tepi sungai. Namun si nenek kala itu menyadari bahwa bayi di tepi sungai itu bukanlah Char yang asli, melainkan sesuatu yang lain. Si nenek menyebutkan bahwa kala itu Char tertukar dengan sosok changeling. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu changeling, changeling adalah sebuah fenomena yang berasal dari legenda Eropa pada abad pertengahan. Changeling berdasarkan legenda merupakan ulah peri jahat yang menculik bayi dan kemudian mengubah wujudnya untuk menggantikan bayi yang ia culik. Setelah mengetahui bahwa itu bukanlah Char, si nenek segera melakukan ritual yang dilakukan di scene awal tadi untuk memulangkan changeling dengan membawanya ke api, di mana hal itu membuat Char yang asli kembali. Mendengar itu, Char bukannya percaya, ia justru menuduh apa yang dilakukan nenek dan keluarganya itu gila. Dan tak lama setelah itu terdengar suara yang berasal dari kamar si ibu. Si nenek menjelaskan bahwa itu bukanlah si ibu melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang pernah dialami Char waktu bayi. Namun Char tetap tidak mempercayai si nenek dan ingin tetap bertemu dengan ibunya. Ia kemudian menuju kamar si ibu di mana hal itu berusaha dihalangi oleh si nenek. Namun karena Char yang kekeh, akhirnya si nenek mengizinkan Char bertemu dengan ibunya yang kini sudah diikat oleh si nenek. Char yang melihat itu segera membukakan ikatan pada si ibu dan mengusir si nenek dari sana. Namun saat Char sudah membukakan ikatannya, tiba-tiba dan dari situ Char mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan neneknya itu benar. Namun itu terlambat ketika si ibu itu menemui si nenek dan menutup pintu kamar Char. Char yang dikunci di kamar itu hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pintu yang telah dikunci kini terbuka. Secara perlahan Char menuruni anak tangga dan di sana Char melihat si nenek yang sudah meninggal dunia. Kemudian muncul si ibu yang berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ditambah lagi saat si ibu secara tiba-tiba memuntahkan darah serta gigi taring. Tentu hal itu membuat Char semakin yakin pada perkataan si nenek bahwa ibu di hadapannya bukanlah ibunya yang sebenarnya. Untungnya di waktu yang bersamaan Susan berkunjung ke rumahnya dan mengajak Char segera pergi karena ia tahu bahwa itu bukanlah ibunya. Namun si ibu tidak mengizinkan Char pergi yang membuat mereka dikejar. Char yang sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana, ia pun kemudian teringat perkataan si nenek bahwa untuk membunuh sesuatu itu, Char harus membawanya pada api. Karena hari itu bertepatan dengan Halloween, Char berencana membawa si ibu itu pada api unggun. Singkat cerita, malam pun tiba. Acara Halloween pun dimulai di mana semua orang berpura-pura menjadi sesuatu yang jahat kecuali si ibu yang memang sesuatu yang jahat. Char yang melihat si ibu itu segera memancingnya menuju api unggun yang sudah disiapkan. Namun sayang di sana ada Kylie beserta teman-temannya sudah menunggunya. Char kembali mendapatkan perundungan di mana Char dibawa ke dalam tumpukan kayu api unggun itu. Namun tiba-tiba muncul si ibu yang sudah botak mencari dan menemui Char. Saat itu, si ibu KW mengatakan kalau dirinya mempunyai tempat di mana Char akan dipertemukan dengan ibunya yang asli. Hal itu membuat Char luluh dan memeluk si ibu KW itu. Namun tiba-tiba muncul Susan membawa korek dan semprot gas. Segera Char membakar ibu KW itu dan keluar dari sana.
Paginya, Eren yang sudah pulih dikabari oleh pihak kepolisian bahwa mereka tidak menemukan mayat apapun di antara puing-puing api unggun yang Char bakar semalam. Hal itu tentu menguatkan fakta bahwa sesuatu yang dibakar Char malam itu memang bukanlah manusia, melainkan sesuatu yang lain yang sifatnya jahat. Atau bisa dikatakan bahwa sesuatu itu adalah roh yang jahat. Dan tak lama setelah itu, mereka kedatangan tamu yang ternyata adalah ibunya yang asli yang kini sudah kembali karena Char telah membakar roh yang jahat itu. Film diakhiri dengan keluarga Char yang kembali harmonis namun tanpa adanya si nenek. Film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah perbanyaklah melakukan ibadah terutama sholat. Dan juga perbanyak membaca sholawat dan zikir di mana itu mencegah kita dari setan dan jin terlaknat. Itu. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk yang tidak pernah lupa untuk bernafas. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih and see you next time.